K Editorial edisi 2. Anti khilafah antara dulu dan kini. Di tanah air, khilafah terus diperbincangkan. Padahal pengusung utamanya, yakni HTI, telah dibubarkan. Sepertinya dalam jangka panjang, isu khilafah juga HTI masih tetap akan dimainkan. Setidaknya untuk terus digoreng, dijadikan kambing hitam, atau sekedar untuk mengalihkan perhatian dari ragam persoalan di negeri ini. Khilafah bahkan selalu dituding sebagai ancaman. Padahal sebenarnya ancaman nyata negeri ini justru datang dari bahaya laten komunisme dan kapitalisme liberal. Bicara tentang khilafah, sikap anti khilafah bukanlah baru-baru terjadi. Sudah lama dilakukan oleh kaum penjajah. Dulu di masa penjajahan Nusantara, Belanda menentang setidaknya 3 ajaran Islam, yakni haji, jihad, dan khilafah. Ketiganya memang saling berkaitan. Saat itu banyak warga pribumi yang pulang berhaji dari Makkah, di mana haji saat itu masih berada di bawah perwalian Khilafah Utsmani, dituduh menginspirasi perlawanan terhadap penjajah Belanda. Khilafah Utsmani memang tak main-main dalam mendukung Nusantara. Khilafah pernah mengirimkan perwakilannya ke Batavia. Konsulat Khilafah Turki menyokong gerakan-gerakan pribumi Islam. Sumatra Post memberitahukan bahwa Khilafah Turki Utsmani mengirim misi rahasia untuk mendukung kaum muslim di Nusantara. Konsul Belanda di Konstantinopel, yakni Istanbul, Turki, telah memperingatkan pemerintah Belanda bahwa utusan rahasia Mohammedan telah dikirim dari Turki ke Indonesia untuk memotivasi orang-orang Islam agar memberontak kepada penjajah. Karena itu wajar jika penjajah Belanda sangat anti khilafah. Sikap anti khilafah ini sekaligus mewakili ideologi kapitalisme barat yang memang anti-Islam. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh kalangan yang berhaluan komunis. Komunisme sebetulnya rival utama kapitalisme. Hanya saja keduanya sama-sama memusuhi Islam. Karena itu wajar jika kalangan komunis pun bersikap anti-Islam dan tentu anti khilafah. Mereka takut dengan gerakan khilafah. Itulah yang juga ditunjukkan pada masa lalu oleh Lenin, pemimpin negara komunis Uni Soviet, terhadap gerakan khilafah. Karena itulah, tidak lama setelah keruntuhan khilafah, saat sejumlah tokoh muslim di Nusantara terlibat dalam upaya-upaya internasional untuk mengembalikan khilafah, kalangan komunis di Nusantara sangat tidak suka. Mereka lalu membahas soal penghapusan ini dengan nada sinis. Sejarawan muda Indonesia, yakni Septian Awe, mengungkap adanya artikel di Surat Kabar Medan Muslimin yang dikelola Haji Misbah. Haji Misbah adalah seorang tokoh berhaluan komunis. Artikel itu antara lain menyatakan, adalah ilusi mengharapkan khilafah membawa persatuan umat Islam, membawa kebahagiaan dan kebebasan, karena hanya komunis yang akan mampu mewujudkannya. Tapi menurut Septian juga, umat Islam di Nusantara tetap menginginkan khilafah tegak kembali. Mereka lalu mengadakan pertemuan Kongres Al-Islam di Garut pada Mei 1924, atau 2 bulan setelah penghapusan khilafah. Dalam pidato pembukaan kongres yang diadakan oleh Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Al-Irsyad ini, Kiai Haji Agus Salim menempatkan permasalahan ini dalam konteks perjuangan dunia Islam melawan pemerintah kolonial. Dengan demikian, sikap anti khilafah jelas bukan baru-baru. Tentu wajar sikap anti khilafah ini ditunjukkan oleh kalangan yang terpengaruh oleh ideologi kapitalisme ataupun ideologi komunisme. Yang tak wajar adalah jika sikap anti khilafah ini didemonstrasikan bahkan secara vulgar oleh sebagian kalangan muslim yang mengklaim anti penjajahan kapitalis dan anti komunis.
Apalagi sikap anti khilafah ini sejalan dengan sikap para pemimpin barat imperialis seperti mantan Presiden AS George Walker Bush Jr., mantan PM Inggris Tony Blair, pemimpin Rusia Putin, dan para pemimpin barat lainnya.